Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Syarif Hidayat. Saya juri Lomba Desa Wisata 2025. Saya didaulat menjadi juri untuk kategori Desa Budaya. Saya nama Asep Mas Herawan, SIP MM. Itu sebagai tim juri LDW Lomba Desa Wisata pada tahun 2025 ini. Itu sebagai dari praktisi untuk juri pelestarian budaya di tiap objek wisata desa wisata ini. Baik, untuk pengalaman unik ya, yang tentunya saya rasakan selama visitasi ya, selama menjadi dewan juri itu, pesona alam Galuh itu memang begitu otentik ya, begitu original dan begitu sangat indah untuk dipandang di mata. Sehingga meskipun saya adalah anak desa ya, kemudian anak dari perkampungan, melihat panorama alam desa wisata yang ada di Kabupaten Ciamis begitu luar biasa dan penuh kenangan. Seperti itu. Kemarin itu banyak yang hal unik. Jadi antaranya ada beberapa desa yang memang bisa di blow up untuk bisa dinaikkan. Bagaimana ini untuk cara pengemasannya itu masih kurang. Mudah-mudahan nanti ke depan dalam seni budaya ataupun budaya tradisional yang ada di Kabupaten Ciamis itu ada klinik yang memang lebih bagaimana lebih tradisional, yang sifatnya berbentuknya modern lah. Itu kalau bentuk tradisional untuk di blow up, ada seni budaya yang sudah mungkin hilang sekarang untuk diangkat kembali dan terlestarikan sehingga semuanya menjadi sebuah hal yang sangat terintegrasi. Itu akan terasa di desa wisata Kabupaten Ciamis. Itu yang saya rasakan. Penyambutan daripada tim lomba di sini sebenarnya tidak terlalu harus meriah seperti apalah. Yang ujung-ujungnya nanti bagaimana adanya kebersamaan, adanya masyarakat bagaimana membangun desa wisata sendiri. Karena desa wisata itu harus dibangun oleh masyarakat itu sendiri, harus diurus dari hulu sampai hilir. Baik itu seni budayanya, baik itu alamnya, ataupun budaya-budaya yang lainnya. Karena ada budaya di sini, bukan seni budaya saja, tapi budaya tradisinya juga, kebiasaan masyarakat yang ada di desa itu harusnya dimunculkan. Baik makanan kulinernya, baik fashionnya, ataupun yang lainnya. Kesan ya, terutama kesan yang saya dapatkan itu menurut saya banyak hal-hal yang baru, terutama berkaitan dengan aspek kesejarahan. Bukan hanya aspek kesejarahan tapi juga budaya. Salah satu contoh karena saya adalah salah satu akademisi di bidang sejarah, ternyata saat ketika saya melakukan traveler gitu kan, ataupun istilahnya tour, melakukan perjalanan selama visitasi itu, wow, hasanah sejarah Galuh itu begitu luar biasa. Itu menjadi salah satu aset ya, aset intelektual masyarakat Galuh yang hingga saat ini masih terjaga, hingga saat ini masih terlestarikan. Sehingga wajar kalau banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Ciamis, ingin mengetahui dan mendalami apa sih sebetulnya sisi-sisi lain dari aspek kebudayaan, bukan hanya seni tradisinya tetapi juga aspek kesejarahannya. Itulah yang membuat saya terkesan. Ya, kesannya sangat baik. Cuman ada beberapa desa itu baru wacana. Ketika dalam pemaparan itu wahnya sebagai apa? Karena menggunakan dia 3G. Ya, cuman ketika nanti divisitasi ke lapangan, ya ternyata masih banyak objek-objek belum disentuh. Ya, ujung-ujungnya baru berbicara upacara saja, belum berbicara bagaimana masyarakat keterlibatan dalam desa wisata itu, termasuk juga ada beberapa owner apakah terlibat dengan masyarakat yang ada di sana. Pesan terutama bagi teman-teman desa wisata, jangan pernah menyerah. Ya, sekali mendayung, harus tetap mendayung. Sekali bertarung, tetap terus bertarung untuk membangun ekosistem pariwisata. Kedepannya mudah-mudahan dengan adanya lomba wisata ini akan menaikkan gairahnya desa-desa wisata, dan keduanya
harusnya ada pembinaan secara langsung, baik dinas ataupun yang lainnya, ataupun nanti dari desanya bagaimana koordinasi bahwa desa ini bisa menjadi desa wisata yang memang banyak pengunjungnya. Seperti harus ada kerjasama MOU dengan perguruan tinggi akademisi, ataupun mungkin dengan juga praktisi, ataupun ada juga dengan masyarakat yang lain, contohnya ada pengusaha, dan juga ada lobang di Kabupaten Ciamis. Meskipun tidak di Dinas Pariwisata secara langsung, nah kami membentuk ada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ya, kuncinya adalah satu, yaitu kolaboratif. Maka dengan kolaboratif, dengan gotong royong, kemudian dengan kebersamaan, dengan sinergitas, saya yakin apa yang menjadi kekurangan kita akan terpenuhi dengan kelebihan-kelebihan yang ada di sekitar kita. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah menyesal, bukan menyesal ya, menyerah ya. Jangan pernah mengeluh lah, bukan menyesal ya, jangan pernah mengeluh apa yang telah dilakukan oleh teman-teman. Yakin suatu saat semuanya akan menjadi sebuah karya yang abadi untuk